Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PDB 50 akan melakukan field study ke Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Surabaya, Indonesia, adalah salah satu situs bersejarah yang mencerminkan akulturasi budaya antara Hindu Jawa dan Islam. Sejak berabad-abad yang lalu, kawasan Jawa telah menjadi tempat bertemunya dua tradisi besar ini, menghasilkan warisan budaya yang menarik dan unik. Masjid Agung Sunan Ampel mencerminkan perpaduan khas antara budaya Hindu Jawa dan Islam. Sunan Ampel, salah satu wali songo yang merupakan penyebar agama Islam di Jawa, memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah ini. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam yang diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal Jawa. Arsitektur masjid ini menciptakan sintesis visual antara elemen-elemen arsitektur Hindu Jawa dengan unsur-unsur Islam. Pada struktur fisik Masjid Agung Sunan Ampel, kita dapat melihat temuan arsitektur khas Jawa seperti pagoda, candi, dan relief-relief bergaya Majapahit yang menciptakan harmoni estetika yang unik. Namun, ketika memasuki masjid, kita akan disambut oleh elemen-elemen Islam seperti kubah dan mihrab yang menunjukkan pengaruh dan adaptasi agama ini dengan budaya setempat. Sentuhan seni rupa dan ornamen masjid ini menjadi bukti nyata dari proses akulturasi yang berlangsung selama berabad-abad. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Sunan Ampel. Masjid Agung Sunan Ampel merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1421. Masjid ini merupakan masjid yang menjadi bukti adanya penyebaran Islam di Pulau Jawa. Masjid Agung Sunan Ampel terletak di Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya Timur. Meskipun masjid ini tidak sebesar dengan masjid-masjid lainnya, akan tetapi di dalam masjid ini terdapat banyak sekali keunikan. Masjid Agung Sunan Ampel ditopang oleh 16 tiang kayu jati. Tiang berumur lebih dari 600 tahun ini memiliki panjang 17 dengan diameter 60 cm. Panjang 17 meter melambangkan jumlah rakaat sholat dalam sehari. Di setiap tiang terdapat ukiran-ukiran kuno yang dibuat pada zaman Majapahit. Masjid ini memiliki 48 pintu yang tersebar di dalam masjid. Pintu ini adalah pintu asli sejak awal mula masjid ini dibangun dan belum pernah mengalami pergantian. Lebar masing-masing pintu sekitar 1,5 meter dengan ketinggian sekitar 2 meter. Pintu tersebut berbentuk melengkung di atasnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh arsitektur Arab pada bangunan Masjid Sunan Ampel, karena pola lengkungan tidak dikenal pada arsitektur Jawa. Oke, jadi sekarang saya Bayu Mameru Putra Pradana sedang berada di kawasan makam Sunan Ampel, di mana di sini di belakang saya, tepat di belakang saya itu adalah makam Sunan Ampel itu sendiri. Dan bisa kita lihat juga di belakang saya ini terdengar orang-orang sedang menyerukan pujian-pujian kepada Sunan Ampel juga, kepada Sunan Ampel. Karena seperti yang kita tahu, Sunan Ampel itu sangat dihormati oleh warga-warga Surabaya atau mungkin bisa dibilang Jawa juga, karena salah satu penyebar agama Islam di Jawa. Jadi peran Sunan Ampel itu sendiri juga punya peran yang besar untuk persebaran agama Islam di Jawa sendiri. Permisi, sebelumnya perkenalkan, namaku Raisya dari Universitas Airlangga. Jadi aku mau minta waktu kalian sebentar buat wawancara ya. Sebelumnya kalian udah pernah kesini belum? Pernah, berarti udah tahu budaya-budaya apa aja yang di sini gitu. Gini, kalian kan anak muda. Nah, kalian itu emang tertarik ke sini atau emang diajak orang tua atau gimana? Terus kalau boleh tahu alasan kalian buat ke sini tuh apa sih sebagai anak muda gini? Bisa dijawab dari Mbaknya dulu. Kemauan sendiri sih. Juga orang tua juga pernah kan ngajak gitu, tapi kalau sekarang lebih ke sama teman-teman. Oh, ini sama teman-teman ya? Iya. Terus menurut kalian ini sebagai anak muda itu penting nggak sih datang ke acara-acara kayak gini, kayak ke tempat-tempat kayak gini gitu? Terus pentingnya itu apa gitu? Bisa dijawab? Kalau saya sih penting ya Mbak, soalnya nambah juga kayak nambah wawasan juga tentang agama. Terus juga di sini tuh kayak tenang gitu suasananya. Jadi lebih kayak fresh ke pikiran gitu.
Terus kalau kalian nih anak muda gini, habis ke sini gitu, apa sih benefit yang kalian dapatkan gitu? Ini hati pikirannya tuh jadi tenang, jadi adem gitu. Biasanya kalau ke sini tuh ngelakuin apa aja? Coba baca Yasin, habis itu baca tahlil, sama sholat, terus doa. Masya Allah. Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Surabaya dibangun pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu anggota Wali Songo yang berada di Surabaya pada masanya. Dia menjabat sebagai ulama pada saat itu, bertanggung jawab atas pendidikan Islam di lokasinya. Metode pengajarannya adalah menyesuaikan diri dengan warisan lokal untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kesuksesannya terlihat dari masjid yang dibangunnya saat itu, bernama Masjid Agung Sunan Ampel. Arsitekturnya sendiri memadukan warisan lokal dan nilai-nilai Islam. Karena keberhasilannya, Islam berkembang di wilayah tersebut berkat pengajaran dan kemampuan beradaptasinya. Masjid Agung Sunan Ampel menjadi contoh bahwa adanya akulturasi antara budaya Hindu, Jawa, dan Islam di tanah Jawa. Hal ini dapat dijadikan pedoman karena dengan perbedaan yang ada kita dapat bersatu padu menjadi masyarakat Indonesia yang berkebinekaan. Dengan perbedaan yang ada seharusnya kita menjadi satu padu bukan bercerai-berai karena kita menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.